Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrus siyam syahrul qiyam alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi dzawil majdi wal irfan. Amma ba'du, yang mulia para alim ulama, para kiai, para guru, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran, tokoh masyarakat, para orang tua, hadirin hadirat, Bapak Ibu yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini sesuai dengan permohonan pengurus, saya diminta untuk menyampaikan tema tentang nuzulul Quran. Nuzul itu bahasa Arab. Artinya nuzul itu turun dari atas ke bawah. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran ke Lauhil Mahfuz. Ada di dalam surat Qaf, bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Kayaknya bukanya kekenyangan ini. Bilang Allahnya nggak semangat. Biar semangat, biar kita di MK menang. Biar ketua MK-nya Allah Ta'ala beri keberanian untuk memutuskan yang hak, yang benar. Insya, sekali lagi bilang Allah yang semangat biar tembus 7 lapis langit. Bal huwa Qur'anum majidun fi lauhim mahfuz. Terpaksa. Bu, mohon salam banyak di Duren Sawit. Ibu-ibu yang tadi jawab salam, saya doain lebaran banyak duit. Bisa beli baju lebaran 7. Beli gamis yang bahan sutra nomor 1, yang biasa dipakai Dr. Suryani Tahir, yang biasa dipakai Profesor Dr. Tuti Alawiyah. Itu gamis sutra nomor 1 4.200.000. Ada di Tamrin City, lantai dasar dari lift yang sebelah kiri. Kalau ibu shoppingnya hari Selasa, ketemu saya kasih diskon. Dari Lauhil Mahfuz Allah Ta'ala turunkan lagi itu Al-Quran ke namanya Baitul Izzah atau Bimawaqi'in Nujum atau Sama'id Dunya. Dari Baitul Izzah baru secara berangsur Allah Ta'ala turunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi. Berapa lama?
diangkat menjadi nabi dan rasul usia 40. Umur Nabi 63. Berarti selama 23 tahun itu Al-Quran Allah Ta'ala turunkan berangsur kepada Nabi. Surat yang pertama turun namanya Al-Alaq. Orang Menteng Dalam nyebutnya Iqra. Gak apa-apa. Emang kita orang Betawi biasa nyebut nama surat ngambil dari ayat yang pertama. Malam 15 ganti surat, imam bacanya surat apa? Inna anzalnah. Padahal Al-Qadar. Malam ke-7 suratnya imam masih baca apa? Al-Hakumut, Pedakal At-Takasur. Betawi maunya yang gampang aja. Iya biarin yang gampang aja. Kita nggak usah datang ke MK, mudah-mudahan menang. Ya Rabbal. Tadi jam 8 sudah pemeriksaan tim Amin. Jam 10 selesai, kemudian jam 2 timnya Ganjar Mahfud. Besok pagi langsung. Nanti bakal diputuskan. Jadi yang kemarin milih nomor 2 jangan dulu girang. Besok ditentukan secara resmi oleh MK. Amin. Ya Rabbal. Ada 3 ayat yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat itu berpasangan. Salasu ayatin nuzilat makrunatan bisalasin. Ada 3 ayat perintah yang Allah Ta'ala turunkan. Masing-masing 3 ayat perintah itu ada pasangannya. La yaqbalullahu ta'ala wahidatan minhunna bighairi qarinatiha. Allah enggak terima jika ada hambanya mengamalkan 3 perintah yang diturunkan ada pasangannya. Kalau diamalin enggak pakai pasangannya. 1. Atiullah wa atiur rasul. Yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakah. Yang ketiga, anishkurli wali walidaika. Jika kita cermati 3 ayat perintah itu yang diturunkan berpasangan, semua di tengahnya ada huruf waw. Atiullah wa atiur rasul. Aqimus sholah wa atuz zakah. Anishkurli wali walidaika. Kalau belajar nahu sama Ustadz Baihaqi, itu namanya wawu atop lil mutlaqil jam'i. Ayat 1 paket yang harus diamalkan hambanya dalam mengisi kehidupan. Yang pertama, atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah, taat pula kepada Rasulullah. Ini puasa perintah Allah dan perintah Rasulullah. Kalau kita cermati perintah ibadah, perintah puasa dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat, aqimus sholah. Kalau perintah zakat, wa atuz zakah. Tapi kenapa perintah puasa kutiba? Ulama menjawab, ibadah puasa perintah Allah dengan menggunakan kalimat kutiba karena dia lebih berat dibanding perintah ibadah yang lain.
Kalau kita sering khatam tadarrus, akan kita jumpai perintah Allah yang mirip dengan perintah puasa, menggunakan kata kutiba. Kutiba alaikumul kisos. Aku wajibkan kepadamu Muhammad untuk melaksanakan hukum kisos. Berat ini perintah. Oleh dunia internasional dianggap pelanggaran HAM. Nggak dapat respon. Tapi di Madinah, di Mekkah hukum ini terus ditegakkan. Setiap hari Jumat jam 2 di Madinah, di Mekkah ada tempat khusus eksekusi potong tangan bagi warga yang melanggar aturan-aturan syariat. Bu, ceramahnya begini aja ya. Bu, ceramahnya begini aja ya. Iya. Jangan lama-lama, udah malam. Emang datangnya udah malam. Protes saja dia itu. Malum. Emang orang mau lebaran hawanya panas aja panas. Ada lagi kutiba alaikumul qital. Aku wajibkan kepadamu Muhammad untuk berperang. Wa huwa kurhul lakum. Peperangan itu nggak disukai manusia. Taruhannya nyawa. Tapi karena ini perintah Allah, Nabi itu kalau berperang bukan kemauannya, tapi atas perintah Allah. Asbabun nuzul itu kutiba alaikumul qital itu turun di bulan Ramadan. Maka terjadilah yang namanya perang Badar. Di bulan Ramadan lagi puasa, lapar, haus, tapi perintah Allah turun. Maka Nabi menginstruksikan kepada sahabat untuk melaksanakan perintah Allah. Hari ini kita berperang. Terjadilah perang Badar. Jumlah sahabat dan tentara terbatas. Cuma 300. Musuhnya, lawannya 3.000. Ahli strategis perang mana yang bisa memprediksi 300 bisa menang lawan 3.000? Tapi Allah kasih kemenangan bagi hambanya yang taat sama aturan, sama perintah Tuhan, sama perintah Allah. Lagi lapar, lagi puasa, lagi aus, disuruh perang, ternyata menang ketika terjadi perang Badar. Orang kafir Quraisy dendam. Masa kita kalah? Muhammad jumlah tentaranya sedikit. Besok kita lawan lagi. Terjadilah perang Uhud. Di luar bulan Ramadan. Jadi perang Uhud itu dendamnya kafir Quraisy karena kalah di perang Badar. Begitu terjadi perang Uhud, Nabi ahli strategi perang. Sahabat-sahabat yang piawai dalam melempar panah ditugaskan di sini. Kamu jangan tinggalkan lokasimu sampai ada komando nanti. Yang ahli dalam melempar tombak, kamu di sini, jangan tinggalkan tempatmu. Yang ahli di dalam bermain pedang, kamu di sini, di garda terdepan,
jangan tinggalkan tempat. Begitu kelihatan kalah orang kafir perang Uhud, kelihatan melimpah harta rampasan, tergiur sahabat, akhirnya meninggalkan tempat yang Nabi sudah tugaskan. Begitu lagi pada berebut harta rampasan, itu musuh berbalik menyerang. Tuh, tergoda sama dunia. Makanya kemarin ada yang tergoda sama dunia, dapat mobil Alphard. Tadinya sama kita di 212. Beda sama kita. Karena tergiur dengan dunia. Sudah ada iktibar saat terjadi perang Uhud. Yang iktibar Allah beri dalam Al-Quran, Fa'tabiru ya ulil absor, Fa'tabiru ya ulil albab. Ambil tuh pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran di samping bacaan juga memuat sejarah-sejarah. Nahnu nakussu alaika min amba'ir rusulima nusabbitu bihi puadak. Kami kisahkan dalam Al-Quran itu kisah-kisah kehidupan para nabi, para rasul terdahulu, agar hati kita memiliki ketetapan istiqomah. Hadirin jamaah yang mulia, jadi puasa dalam rangka taat sama perintah Allah, perintah sama Rasulullah. Ibadah yang paling berat Allah pakai kata kutiba. Dalam Al-Quran ada as-saum, dalam Al-Quran ada as-siyam. Kalau as-saum puasa yang bersifat umum, tidak terikat dengan aturan. As-saum enggak pakai sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi, enggak pakai as-saum. As-saum enggak pakai tasaharu fa inna fis suhuri barokatun, enggak pakai itu. As-saum enggak pakai imsak. As-saum terpaksa puasanya masih boleh, masih dapat pahala. Hari Kamis kita mau nyarap nasi uduk Haji Rodiah Menteng Atas. Datang jam 7, dekat Ustadz Endi Sabila Rosad situ. Ada gang masuk ke kanan. Enak nasi uduknya. Begitu kita datang hari Kamis, ternyata enggak jualan Haji Rodiah. Lalu ngomong, udah puasa aja dah. Jadi puasa terpaksa karena mau nyarap, warungnya tutup. Boleh. Zohor masih berpuasa, asar masih berpuasa. 5:30 bini ngajakin. Udah nggak usah nanya ngapain, dengerin aja dulu. Memenuhi ajakan istri as-saum jauh pahalanya lebih besar dibanding harus nunggu maghrib setengah jam lagi. As-saum. Tapi kalau as-siyam, puasa yang pakai aturan. Kalau berhubungan badan di siang hari, fathul mu'in,
menjelaskan waman wati'a fi nahari Ramadan amdan fil parji fa alaihil kafaroh. Barang siapa yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Emang ada yang nggak sengaja? Pasti sengajalah. Maka ia terkena denda. Apa dendanya? Pasyamu syahrain mutatabi'ain. Dia harus ganti puasa 2 bulan berturut-turut. Kenapa begitu berat dendanya? Supaya ada efek jerak. Supaya tidak ada umat yang menganggap remeh aturan syariat saat berpuasa. Karena itu yang tunduk, yang patuh, yang taat sama aturan, jika puasanya benar, ada jaminan dia bakal benar sepanjang kehidupan. Tapi jika dia puasanya sekedar menggugurkan kewajiban, puasanya sekedar pengen diketahui sama rakyat, supaya rakyatnya bilang dia puasa, padahal mah agamanya juga kita belum jelas sampai sekarang. Jika puasanya melanggar aturan, maka orang ini sepanjang hidupnya bakal berani melanggar aturan. Maka perintahnya pakai kutiba, ibadah yang paling berat. Punya 3 tujuan: la'allakum tattaqun, la'allahum yattaqun, la'allakum tashkurun. 3 la'alla. Itu ayat-ayat paket puasa. 183 sampai 187. Kenapa saya bilang paket? Karena kita berkonsentrasi kepada hanya 183. Itu turunnya bukan bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, turunnya di bulan Sya'ban. Lalu yang turunnya di bulan Ramadan, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Itu turun di bulan Ramadan. Asbabun nuzul, ayat itu turun karena sahabat menyangka puasa Ramadan siang malam 1 bulan enggak boleh hubungan badan sama istri. Itu ayat turun di hari ke-7, puasa udah seminggu. Sahabat lagi kasak kusuk. Aku habis sahur, bagaimana ini ya? Aku udah mandi basah tadi. Aku mau tanya dengan Rasulullah. Karena ada masalah. Turun Jibril bawa wahyu. Uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Kayaknya udah malam ya. Uhilla lakum, dibolehkan bagimu, dihalalkan bagimu, lailatas siyam, malam-malam bulan Ramadan. Dibolehkan apa? Dihalalkan apa? Ar-rafasu. Ar-rafas dalam tafsir Jalalain, hubungan badan, al-jima. Kepada siapa? Ila nisaikum, pada istrimu. Maka isi kandungan Al-Quran itu sesuai dengan fitrah manusia. Ya Allah, kalau sebulan nggak boleh hubungan badan, rambut pada kaku. Kasihan warung kagak laku samponya. Masya Allah. Isi kandungan Al-Quran sesuai dengan fitrah manusia. Maka dia menjadi hudal linnas, petunjuk bagi manusia.
Kalau manusia dalam hidup mengeluh, capek, lelah, di Al-Quran udah dijelaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Ta'ala ciptakan manusia memang dalam perasaan lelah, capek. Kerja capek, gaji besar capek. Belum punya istri, cari istri, gaji gede, punya istri, kirain kagak capek. Udah berumah tangga, kali enak, hidup berdua, begitu bunting lahir, capek. Terus memang dunia ini tempatnya capek. Tapi capek karena puasa, capek karena ibadah, capek karena taat kepada Allah, kadahan pamulaki. Itu capek yang menyebabkan kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di sorga baru kagak capek. Makanya ra'aitu lailatal Isra wal Mi'raj, aku dilihatkan oleh Allah saat perjalanan Isra Mi'raj, arba'ata anhar, ada 4 sungai di sorga. Yang pertama mimma'in ghairi asin. Nabi lihat saat Isra Mi'raj diperlihatkan oleh Allah, ada sungai airnya jernih. Jernih apa Ustaz? Bening. Kita laki-laki suka yang bening apa yang butek? Kalau yang bening kelihatan. Dulu di sini, sebelum kita ke rumah Ustazah Saidah Soleh Romli, itu ada kalenan. Dulu tahun 70, 71, airnya bening kalenan. Kalau kalenan itu abangnya got. Kalenan itu adenya kali. Saking beningnya tahun 70 itu kalenan. Masih zaman ada guru Ishak, guru Mael. Itu saking beningnya kalenan, semua jenis ikan kelihatan. Yang kecil, julung-julung kelihatan, saking beningnya. Seruat kelihatan. Seruat itu kalau banjir datang dia bergelombong. Kita nangkepnya gampang. Dapat sepiring langsung goreng, nggak pakai disiangin, julung-julung, kecil. Palatima dapat, sepat dapat, keting dapat, betik dapat, betok dapat. Itu betik betok artinya udah cantik montok. Jangan betok lele, montok tapi melele, jangan. Lanjut. Jam 10 lewat. Terus emang orang Menteng Dalam mah dari dulu terkenal doyan nama ngaji. Maka tadi saya macet tuh dari flyover karena kokas karyawannya pada pulang, macet. Katanya jamaahnya sebagian udah pulang. Guru jam berapa aja di sini ditungguin. Kalau kagak malu datang. Itu Rasulullah diperlihatkan Allah
ada sungai di sorga, airnya jernih. Buat siapa? Buat hambanya yang bertakwa. Masalul jannati allati wa'idal muttaqun. Dulu di sini yang suaranya bagus-bagus itu anaknya Guru Ishak, Ustadz Sirajuddin Ishak, suaranya bagus. Ustadz Dumyati, suaranya bagus. Bagus-bagus dulu. Anaknya Guru Ishak. Anaknya Guru Ishak. Anaknya Guru Ishak. Anaknya Guru Ishak. Suaranya enak-enak. Yang kedua, min labanin lam yataghayyar ta'mu. Nabi Allah perlihatkan di sorga ada sungai isinya susu. Lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya nggak berubah-berubah. Kalau susu istri kita kan berubah rasanya. Sok tahu, sok tahu. Bu, saya jadi pengen pulang nih. Makanya tadi doanya terawih dibaca tuh. Wa min labanin wa asalin musaffain syaribin bi akwabin wa abarika wa ka'sim min ma'in ma'alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i itu yang Nabi dilihatkan Allah ada semua di doa. Jadi ada sungai isinya madu, rasanya nggak berubah-berubah. Kalau susu istri kita saat Ramadan yang masih memberi ASI sama bayi itu, anak siang hari enggak tapi nafsu karena berubah rasanya. Anta. Apa anta? Bu, anta apa bu? Enggak ada rasanya. Tapi begitu udah maghrib, anak nyusu dikasih ASI nafsu sampai. Karena udah berbagai macam rasa udah masuk. Lontong 5, bakwan toge 7, tahu isi, kolak semangkok, es buah segelas, asinan yang ada lengkioknya, piring gede, nasi sepiring, intil-intil semangkok. Hah? Itu yang bahannya dari singkong diparut, dikasih sagu biar enggak pudar saat proses pencetakannya, dikasih gula merah cair. Ketika sudah mendidih itu adonan intil-intil baru diceburin. 20 menit matang diangkat baru dikasih kelapa parut, intil-intil. Nggak ada di sini. Iya. Apa Ustaz? Jendil. Udah jangan pakai protes, guru demennya intil-intil. Saya tanya tuh, yang buat intil-intil namanya, penemu nama pertama intil-intil namanya Haji Rohani. Suaminya namanya Haji Usin. Jadi Haji Rohani dagang intil-intil, Haji Usin dagang bubur Banten kalau Ramadan. Saya tanya Nyai, kenapa dinamakan intil-intil? Yang makan intil-intil spesialis menu buka puasa, itu orang nanti kebaikan Ramadan bakal ngintilin terus.
Yang kagak biasa tadarus pengennya tadarus. Yang kagak biasa tahajud sebelum sahur tahajud. Yang kagak biasa duha pengen duha. Yang biasa di saf paling belakang kalau sholat pengennya saf pertama. Pengaruh makan intil-intil. Udah Bu, jangan pakai nyaut, saya punya. La ilaha illallah. Yang kedua, aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Kalau rajin sholat tapi nggak zakat, tapi pelit, nggak diterima sholatnya. Sebaliknya hanya royal tiap tahun, zakat mal tapi kagak sholat. Ayat ini satu paket, harus dua diamalkan. Maka tujuan Ramadan yang kedua setelah kita dapat la'allakum tattaqun, ketakwaan yang bersifat personal. Tapi supaya sempurna harus ada la'allahum yattaqun, ketakwaan yang bersifat sosial. Allah ajarin melalui ibadah puasa udah 16 hari. Lapar, aus, nggak enak. Berat badan berkurang. Lobang gesper udah pindah. Perut kecil. Baju kendor, koplok. Baru 16 hari. Timbul rasa, aku yang Allah beri kemampuan cari rezeki gampang, kontrakan banyak. Bagaimana mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan, makannya nggak menentu. Timbul keinginan untuk berbagi, kepekaan sosialnya terbuka. Didikan Ramadan supaya punya gelar la'allahum yattaqun. Punya ketakwaan yang bersifat sosial, bukan hanya untuk 1 bulan Ramadan, tapi ini untuk sepanjang kehidupan agar kita menjadi orang yang memiliki sifat sosial. Manusia paling baik itu Nabi Muhammad. Wa pisakha ka'annahul bahruz zakhar. Baiknya Nabi itu kayak laut. Laut setiap hari semua jenis ikan ditangkap. Yang paling kecil cerek, gedean dikit tembang, lebaran dikit selar, lebih banyak daging tulangnya dikit tongkol, panjang kayak gesper layur. Tiap hari itu ditangkap ikan di laut. Ada yang dagingnya dikit, tulangnya banyak, perek. Ada ikan perek. Semua yang Allah Ta'ala ciptakan itu ada hikmahnya. Hikmah Allah ciptakan ikan perek yang dagingnya dikit, tulangnya banyak, ternyata jadi obat bagi orang yang terkena penyakit cacar air. Yang terkena penyakit cacar air, obatnya ikan perek digoreng. Yang terkena cacar kering, panas, melepuh, terkelupas kulitnya, obatnya ikan perek disayur. Masya Allah. Al-Quran kalau dibuka, makanya Allah sampai bersumpah wal fajri walayalin ash. Demi waktu fajar. Kenapa Allah sumpah dengan ciptaannya sendiri? Ada apa dengan fajar? Waktu yang istimewa. Sampai Nabi bersabar, raqatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Orang yang suka mengerjakan sholat sunat fajar
lebih baik dibanding dunia dengan segala isinya. Artinya yang istiqomah selalu sholat sunat fajar, rezekinya Allah Ta'ala akan beri kemudahan. Amin. Udah 10:30 kurang 5. Maka jadilah orang yang memiliki sifat dermawan. Ma'akalta fa'abnaita. Semua jenis makanan yang kita makan bakal busuk. Kita makan buka puasa pakai pala kakap, restoran sederhana sini nih. Apa namanya sini nih? Pagi sore. Pakai pala kakap. Daging lempengan kuping pala kakap tebal kayak sendal jepit swallow. Enak saat di leher, besok pagi baunya udah gak enak. Ma'akalta fa'abnaita. Yang kamu makan bakal busuk. Wa malabista fa'amdoita. Yang kamu pakai bakal rusak. Punya motor tiap hari dipakai, 6 bulan gak ganti oli, bisa kering rantai. Saat dipakai putus. Yang kita pakai bakal rusak. Yang kita makan bakal busuk. Istri cuman dipakai doang, rusak. Dulu mah waktu kita cium cepet balik pipinya. Karena keseringan dipakai, sekarang kalau kita cium hidung kita ikut mendem. Ya Allah, wa ma labista fa'amdoita. Ada yang nggak bisa busuk, ada yang nggak bisa rusak. Wa ma tasaddaqta fa'abqaita. Yang kamu sedekahkan itu pahalanya nggak bakal busuk, nggak bakal rusak. Allah simpan. Al-yawma tujzauna bima kuntum ta'malun. Pada hari itu simpenan balasan pahala dari amal perbuatan baik. Ketika terjadi kiamat, Allah kasih kepada pemiliknya masing-masing. Nggak bisa dipinjam, nggak ada hari itu pinjam meminjam. Masing-masing nafsi, sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Maka Ramadan perbanyak amal soleh. Terakhir, ayat yang satu paket turun yang harus diamalkan bersama timpalannya, anishkurli wali walidaika. Bersyukur kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Nanti takbir malam takbiran itu dalam rangka syukur. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi malam takbiran kita bertakbir itu dalam rangka bersyukur. Allah telah memberi kemampuan kita ibadah Ramadan dengan mentaati aturan-aturan. Kita lewati selama 30 hari. Maka malam takbiran kita takbir itu takbir bersyukur. Ada takbir dalam sholat, ada takbir dalam malam takbiran, ada takbir saat demo. Boleh. Bung Tomo tidak bisa membakar semangat juang anak-anak Surabaya kalau dengan kata lain, maka dengan kalimat takbir Bung Tomo mampu membangkitkan semangat juang anak-anak Surabaya untuk melawan penjajah. Jadi boleh takbir saat demo untuk memberi semangat juang. Maka kalau ada demo, ketika ada tokoh di atas mobil orasi,
Siap bela Palestina, siap takbir, benar. Siap lawan kecurangan, siap takbir. Di Quran kan ada wailul lil musallin, ada wailul lil mutaffifin, sama-sama wail. Yang satu lil musallin, yang satu lil mutaffifin. Celaka orang yang berbuat curang. Kapan celakanya? Tunggu. Ada nggak yang berbuat curang? Orang keras, ada nggak yang berbuat curang? Orang keras, biar kedengeran. Ada nggak yang berbuat curang? Siap lawan kecurangan? Takbir. Sallu ala nabi. Besok hari raya, selain kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada kedua orang tua, amalan yang paling mulia selepas sholat id, silaturahmi sama orang tua. Kalau dia udah nggak ada, datengin alam kuburnya, ziarah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu 3 paket ayat yang ada pasangannya Allah Ta'ala turunkan sebagai sumber ceramah saya malam ini di Masjid Bunder. Mudah-mudahan Allah beri kemampuan kita ibadah yang sempurna. Allah berikan kita husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Maulana ya Mujib, ya Hadiral la yaghib, tawassalna ilaika bil habib. Faqdi hajatina qarib, faqdi hajatina qarib. Hajatan fid dunya bil maisarah wa hajatan fil akhirati bil maghfirah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhasyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tahlilana wa tahmidana tamjidana qira'atana ya ilahal alamin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.